اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علم لدنيا ومشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله عذر الجمعة والجماعة العاشر تدويل الإمام زيادة على المشروع. 11 ترك الإمام سنة مقصودة. 12 المرض إذا شك عليه الحضور كما شقة المشي في المطر. 13 التمريض لمريض لا متعهد له أو كونه يأنس به. 14 إشراف القريب على الموت وإن لم يأنس به، ومثله الزوجة والصهر والمملوك والصديق والأستاذ والمعتق والعتيق إلى آخر ما قال المؤلف. Masih di pembahasan tentang udhur daripada salat Jum'ah dan salat jamaah. Udhur dalam salat Jumat artinya karena salat Jumat hukumnya wajib, berjamaahnya juga wajib, maka udhur di sini adalah menjatuhkan dosanya. Dengan adanya udhur ini, orang yang tidak hadir untuk salat Jumat berarti dia tidak mendapatkan dosa. Dan untuk salat jamaah karena fardu kifayah dan bisa menjadi sunnah, maka gugurnya karena udhur-udhur di sini adalah salat munfaridnya tidak menjadi makruh. Salat munfaridnya tidak menjadi makruh karena ada udhur ini. Kemarin sudah disebut beberapa, sekarang terakhir syiddatus samum, karena kerasnya angin yang panas, anginnya panas. Itu kalau di daerah sini mungkin jarang. Kalaupun jam 12 siang gitu panasnya tidak terlalu panas di sini. Kalau di padang pasir itu panasnya benar-benar ngampleng panasnya itu. Panasnya benar-benar kuat itu panas. Kemudian yang ke-10 tatwilul imam ziyadatan 'alal masyru'. Imam salatnya panjang lebih daripada biasanya, pada umumnya, lebih daripada umumnya. Maka boleh bagi orang tersebut atau udhur bagi orang tersebut untuk salat berjamaah bersama imam tersebut, imam tadi. Imamnya biasanya kalau standarnya Indonesia kan wadduha ke bawah. Standarnya itu wadduha ke bawah. Lalu muncul satu orang salatnya bawa salat juz 28 ke atas. Apalagi yang dibawa kadang-kadang, ini kadang-kadang huffaz ya. Huffaz ini kadang-kadang ya apa? Mau murojaah hafalannya ini ya kalau bisa jangan pas jadi imam. Pas jadi imam murojaah hafalannya, ngulang hafalan Al-Qur'annya. Dipakainya di salat berjamaah pas maghrib lagi. Maghrib ini kan waktunya sebenarnya mepet. Dipakai di situ. Surat-suratnya yang panjang-panjang, kadang-kadang surat pakai surat-surat yang Toha, kemudian Al-Hujurat, surat apa. Ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman kita tahu bahwasanya di belakang itu ada makmum-makmum yang nggak biasa.
Akhirnya si makmum tadi sholat Allahu Akbar tapi isinya gremeng, isinya mangkel. Iki imam iki opo iki macam-macam. Ya. Nah, itu yang seharusnya sholat itu khusyuk, sholat itu hadir di hadapan Allah dan lain sebagainya. Jadinya sholat ini bawa mangkel. Nah, ini yang repot. Ya. Jadi didapatkan di sini terkadang udzur-udzur ini adalah udzur yang mengurangi khusyuk kadang-kadang. Udzur yang bisa mengurangi khusyuknya sholat. Panjangnya imam. Dan kemudian yang ke-11 tarkul imam sunnatan maksudah. Imam meninggalkan sunnah-sunnah yang maksudah. Contohnya imam kebiasaan ninggal tahiyat pertama. Ini ada yang mengatakan sunnah maksudah ini ab'ad salah, kunut. Nah ini imam ninggal kunut. Wah ini kalau imam ninggal kunut ya wis aku tak sembahyang ijen, enggak masalah. Itu termasuk udzur. Tapi kalau bisa ya seperti kunut itu kan kita bisa kunut sendiri ya. Karena kunut itu kan doa. Dan tempat-tempatnya doa salah satunya dalam sholat juga i'tidal. Ketika i'tidal ya. Sami'allahu liman hamidah, imamnya langsung Allahu Akbar sujud. Kalau imamnya ini sujudnya cepat, ya antum bacanya kunut yang paling pendek yang pernah kita sampaikan. Doa ats-tsana, pujian, doa dan kemudian sholawat kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya. Selesai. Allahumma ghfirli ya ghafur, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Allahu akbar langsung. Jangan Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Imamnya tahu kebiasaan imamnya sujudnya cepat, antum pakai kunut, akhirnya ketinggalan 2 rukun, itu enggak termasuk udzur. Bisa-bisa sholat antum batal. Ya. Itu meninggalkan sholat sunnah maksudah, sunnah-sunnah yang maksudah. Kalau imam meninggalkan seperti itu maka boleh udzur bagi makmum untuk meninggalkan jamaahnya. Kemudian yang ke-12 al-marad, sakit. Sakit yang bagaimana? Sakit yang menyebabkan dia susah untuk hadir di dalam sholat Jumat atau jamaahnya tersebut. Seperti susah kalau jalan ke masjid. Seperti halnya kalau sakit-sakit cuman pusing-pusing biasa, standar pusing ya, bukan sampai vertigo. Pusing biasa ngeluh. Ya Allah. Hadir. Bahkan para yang kita tahu daripada guru-guru kita itu, mereka itu menghadiri kebaikan-kebaikan itu dengan niat, biniyati syifa, niat kesembuhan. Sakit enak sedikit badan, hadir. Hadir. Biniyati syifa, hadirnya dengan niat syifa. Perkumpulan mukmin itu, perkumpulan muslimin itu rahmah. Kalau orang muslim kumpulnya baik-baik ya. Nek kumpulnya cangkruk, main gaplek ya tidak rahmat. Ya. Kalau kumpulnya kumpul, duduk, mudzakarah, duduk untuk apa? Hadir apa? Baca zikir, baca apa atau apa? Ya. Selama itu kebaikan, rahmat itu turun. Kalau rahmat turun, diantaranya rahmat itu isinya syifa, isinya obat, isinya qada'il hajat, hajat-hajat disampaikan, isinya membahagiakan, membanggakan Allah, isinya banyak rahmat itu. Ya, niat hadir, biniat syifa. Dalam kalam Al-Imam Ahmad bin Umar bin Sumit, ya, beliau itu menyampaikan kalau orang sakit, maka kepingin cepat sembuhnya salah satunya dengan niat, ya Rabb sembuhkan hamba supaya hamba bisa hadir itu majelis. Sembuhkan hamba supaya hamba bisa hadir salat berjamaah. Sembuhkan hamba supaya hamba bisa dakwah, supaya hamba bisa. Nah, ini termasuk salah satu yang mujarrab untuk untuk menyembuhkan orang yang sakit.
untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dan salah satunya tadi tuh hudur biniyati syifa, hadirnya untuk dengan niat syifa. Gak bisa, ya sudah. Berarti ini udzur. Gak bisa hadir sholat Jumat dan juga tidak diudurkan dalam sholat berjamaah. Al-marad idza syaqqa alaihi al-hudur. Sakit yang menyusahkan dia untuk hadir di dalam sholat Jumat ataupun hadir sholat berjamaah. Kama syaqatil masyi fil matar, seperti susahnya orang berjalan di waktu hujan. Jadi orang kalau misalnya kadarnya. Kalau orang waktu hujan kemarin kita sampaikan mau hadir Jumat atau mau hadir sholat berjamaah tapi hujannya bagaimana? Membasahi baju. Kalau baju sampai basah, khalas, selesai. Nah kalau sakit bagaimana? Ya kurang lebih sakit itu kalau sampai membuat dia nanti gak khusyuk dan lain sebagainya, maka bagi dia boleh ya, atau termasuk uzur untuk meninggalkan sholat Jumat dan berjamaah. Orang sakit, Allahu Akbar, pusingnya itu vertigo, pusing geliyeng, sampai dia la yathbut, dia nggak bisa kokoh, ya. Goyang dia, alas. Nanti kalau seperti ini ya jangan hadir, malah akhirnya nyusahkan yang jamaah yang lainnya. Nah ini nggak boleh. Bahkan bisa jadi bisa wajib untuk dia untuk tidak hadir. Wajib. Kalau sampai mengganggu jamaah yang lain. Sekitarnya kalau sholat Allahu Akbar geblak, pingsan. Enggak usah. Ya. Kemudian at-tamrid. Apa itu tamrid? Tamrid itu kalau sekarang itu susternya, perawatnya orang sakit. Di sini huwa al-iqamah bi'tina'il marid min nahwi zaujah. Adalah orang yang memperhatikan orang yang sakit. Seperti contohnya ya istri. Contoh yang lain banyak. Ya, perawat, saudara, sahabat dan lain sebagainya. At-tamrid limaridin adalah perawat untuk orang yang sakit. La muta'ahhidalahu, yang orang sakit tersebut tidak ada yang mengawasi lagi. Au kaunuhu ya'nas bi, atau dia itu ya, orang yang menjaga pasien tadi atau orang sakit tersebut adalah orang yang disukai oleh pasien. Misalnya pasien tersebut adalah seorang ayah, bapaknya. Nah, bapak tersebut sakit, anaknya banyak. Tapi ada satu anak itu, kalau anak itu datang ke bapaknya itu senang. Melebihi daripada anak-anaknya yang lain. Lah bagaimana untuk anak tersebut uzur bagi dia untuk hadir sholat Jumat ataupun hadir berjamaah, sholat jamaah. Karena orang yang sakit tersebut senang dengan dia, terhibur. Ya, itu. Atau sebagai pengawas, dia dibayar, itu jaga. Ya, suster gitu misalnya, itu jaga bapak saya misalnya, kasih duit, dia jaga. Nah jaga ini, penjaga ini, waktunya sholat Jumat, udzur bagi dia untuk hadir Jumat. Bahkan salah satu daripada a'immah, salah satu daripada imam, itu mengatakan udzur-udzur ini termasuk udzur yang kalaupun orang tersebut terus menerus, misalnya yang sakit ini bulanan sakitnya, bulan-bulanan ya, maka udzurnya dia ya bulan-bulanan tersebut. Dan dikatakan juga ketika dia tidak hadir Jumatan sampai segitu lamanya, ini menurut pendapat
saya lupa namanya. Itu dikatakan dia termasuk orang yang tetap dapat fadilahnya Jumatan. Tetap dapat fadilahnya padahal tidak hadir Jumat lama. Itu. Ini dikatakan di dalam kitab Al-Bujairmi. Al-Bujairmi. Wa qila bal yahsul lahu fadlul jamaah. Yahsul fadilatul jamaah. Dikatakan mendapat orang tersebut tetap mendapatkan fadilah daripada salat berjamaah. Ya. Akan tetapi walakin duna fadl man fa'alaha. Akan tapi tidak mendapatkan fadilah seperti orang yang mengerjakannya. Ya. Dapat fadilah jamaah tapi tidak seperti orang. Karena orang yang melakukan sama yang tidak melakukan beda. Seperti halnya dikatakan dalam hadis suratul Ikhlas atau Qul huwallahu ahad ta'dulu thuluthul Quran. Surat Qul huwallahu ahad itu menyeimbangi atau menyamai sepertiga daripada Al-Quran. Berarti kalau membaca 3 kali sama seperti membaca Al-Quran semuanya. Orang yang baca Qul huwallahu ahad 3 kali sama orang yang baca Al-Quran mulai dari pertama sampai akhir beda. Walaupun fadilahnya dikatakan sama, tapi beda daripada perbuatannya, amalannya beda. Nah itu. Kemudian itu tamrid, orang yang merawat orang yang sakit. Termasuk perawat-perawat di perawat jaga yang ada di rumah sakit. Udur. Jangan dibiarkan pasien, ini sholat Jumat wajib pasien ditinggal. Koma pasien ini. Bisa meninggal ke pasien ini. Enggak tahunya pas sholat Jumat pertengahan khutbah kejet-kejet. Tufi, mati, meninggal. Yang salah siapa? Ente perawat gak tanggung jawab. Tadi seperti itu, harus hati-hati. Yang ke-14, isyraful gharib 'alal maut. Dekatnya atau menjelang kematian orang yang dekat dengan dia. Wa in lam ya'nas bi, walaupun orang tersebut bukan termasuk orang yang menyenangkan hatinya, orang yang sedang nazak ataupun sedang dalam keadaan sakratul maut tersebut. Artinya tidak menyenangkan itu bukan berarti dibenci ya, enggak. Ada orang yang bikin senang, tapi ada orang yang biasa-biasa saja. Nah, ini maksudnya biasa-biasa saja. Bukan orang yang dibenci. Kalau orang yang dibenci minggiro sembahyang Jumat ini. Ya, sholat atau Jumat karena dibenci. Adanya dia malah memperparah kadang-kadang. Orang yang dilihat ini orang yang dibenci. Orang dibenci jaga orang sakit. Bayangkan apa dak tambah penyakit, tambah loro iki wong. Tapi ini orang yang sedang, adanya dia dan tidak adanya dia ya biasa. Artinya orang itu enak diajak ngobrol biasa, biasa itu. Walaupun orang itu seperti itu, wa mithluhu, dan seperti orang yang dekat dengan orang yang mau meninggal itu seperti istrinya, usuhir, iparnya. Tapi ipar di sini bukan ipar yang lain jenis. Ya. Hati-hati. Iparnya misalnya ipar laki. Kalau ipar perempuan haram, alhamu maut. Ya. Ipar itu kematian, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana engkau menjauhi kematian, ya jauhi ipar. Kadang-kadang ipar lanang ambek wedok, cidak lungguh. Oh dulur dewi, tidak ada dulur dewi itu. Ini syariat kok dulur dewi. Itu enggak mahram. Enggak ada kaitan mahram sama sekali antara ipar dengan iparnya. Ini laki, ini perempuan. Tidak ada mahram, khalas jauhi.
jauhi. Oh kayak saudara sendiri, kayak alasan sudah basi ini. Kayak saudara sendiri, tidak ada kayak saudara sendiri itu tidak ada. Saudara sendiri, saudara sudah jelas. Nanti saudara sendiri ya saudara kandung, saudara tiri atau saudara susuan, selesai. Ipar enggak. Nah kalau orang yang seperti itu biasa nggak apa-apa, dulur dewi, koyok dulur dewi ya. Nggak apa-apa seperti saudara sendiri. Hati-hati, ente dayuth ini sekarang. Siapa dayuth? Yang nggak ada cemburunya sama sekali. Nah, orang yang seperti ini bagaimana? Mal'un. Orang yang seperti ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Wal mamluk seperti budaknya. Was-sadiq seperti temannya ya. Wal ustad seperti gurunya, wal mu'tik wal atik atau orang yang membebaskan budak ataupun budaknya. Lah orang-orang seperti ini dan lain-lainnya, tetangga termasuk. Orang yang dekati kematian, ya jangan ditinggal Jumat, wong nazak ditinggal Jumatan. Ya jangan, inti tugas inti sekarang. Ya. Tapi jangan yang nunggu kayak 10 orang di kano. Ini mau meninggal ini, ayo kita orang udzur Jumatan. Di dalam satu ruangan itu 10 orang. Ya ojo. Paling enggak 2 orang, sisanya Jumatan. Doakan sana di dalam Jumatan tersebut. Kemudian apa yang dilakukan? Nah ini banyak ini. Ini saya nemui. Wow. Mentalkin orang yang sedang nazak. Itu bukan kayak orang ngomong. Orang meninggal la ilaha illallah, la ilaha illallah, nyebut. Loh, enggak gitu talqin itu. Ya. nyebut kayak dipaksa. Tapi talqin itu kita nih seakan-akan nyebut untuk diri kita sendiri supaya dia ikut. La ilaha illallah. Pelan-pelan. Aja talqin kayak talqin hall. La ilaha illallah. Mati gara-gara kaget nih. Ya. Enggak, pelan-pelan ya. Dikatakan oleh sebagian ulama mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ada macamnya 2. Caranya juga ada, maksudnya caranya itu ada 2. Cara yang pertama adalah dengan memanjangkan la ilaha illallah. Itu dalam satu keadaan misalnya ketika dia mengatakan la ilaha illallah untuk zikir dia. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang memanjangkan la ilaha illallah, memanjangkan seperti itu, maka runtuh kurang lebih 70 atau berapa daripada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar kalau dipanjangkan. Tapi tidak dipakai untuk mentalkin orang yang mau masuk Islam ataupun orang yang dalam keadaan mau wafat. Tapi wafat la ilaha illallah ya di disi Israel kau. Nanti sih la lu hilang. Ya tidak gitu. Ataupun orang yang mau masuk Islam asyhadu an la ilaha, la-nya dipanjangkan. Jangan mau masuk Islam bacanya dipendek asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena Isra kepengin cepet. Ya. Kepengin cepet. Nah kalau orang mentalkinya la asyhadu an la ilaha, ini sebelum Allah mati ya durung mlebu Islam iki berarti. Sing salah siapa? Ya mentalkin. Nah, jadi harus dipendekkan. Dan la-nya panjangnya tidak boleh sampai sab'ah ahruf, sampai 7 ketukan. Ya. Ulama ada yang mengatakan haram, bahkan lebih ekstrim lagi ada yang mengatakan kafar. Ya haram lah gitu aja paling enak ya. Haram, panjangkan la panjangin sampai lebih daripada 7. Wakila makruh, ada yang mengatakan juga makruh. Ada yang juga yang mengatakan makruh. Itu. Jadi kalau orang mau meninggal gitu la ilaha illallah pelan-pelan. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir anak-anaknya mentalkin.
La ilaha illallah, satu anaknya dilihat. La ilaha illallah, dua, tiga. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Husain bin Thahir ngomong, wahai anak-anakku katanya, kalau ente mau zikir, zikirlah. Tapi kalau ente mengucapkan la ilaha illallah tujuannya mentalkin saya, ketahuilah la ilaha illallah ikhtalata dami wa lahmi. La ilaha illallah itu sudah mencampur darah daging dengan saya. Tiap hari 25.000 la ilaha illallah mau tidak darah daging. Itu. Jadi kalau yang seperti itu boleh udzur Jumat jamaah. Kemudian al-khauf ala nafsih au irdi au malihi au ikhtisasi. Takut kalau ditinggal Jumatan atau ditinggal salat berjamaah, takut kepada dirinya pertama. Aku nek lewat rono iku akeh preman. Saya takut. Atau irdihi, harga dirinya. Lewat sana diolok-olok. Dibuli. Atau malihi, hartanya. Kalau saya lihat sana itu pasti saya dikompas dipalak ya. Dibegal saya. Ya jangan nekat. Ente sudah syariat sudah mengudurkan kok ente nekat. Nanti kalau anu salahkan itu gara-gara Jumatan, ya tidak sisa. Gara-gara kamu enggak mau taklim. Gara-gara kamu sudah dikasih udur kok nekat. Gitu. Ikhtisas itu salah satunya seperti kalbul muallam. Anjing yang penjaga atau anjing berburu. Kalau sekarang ini anjing macam-macam. Ada anjing bentuknya kayak golekan-golekanan. Gua dipikir enggak apa-apa lucu dipelihara. Ente enggak masuk malaikat rahmat. La yadkhulul malaikah baitan fihi kalb wal asnam atau kama qal wassanam atau wasurah. Tidak akan masuk malaikat di dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Gambar di sini gambarnya zaman dulu, bukan zaman sekarang. Zaman dulu bagaimana? Zaman dulu itu enggak ada ngelukis enggak ada. Zaman dulu itu kalau orang mau menggambarkan keluarganya yang sudah meninggal, itu bentuknya patung-patungan. Ya enggak mirip belas enggak. Cuma dibentuk patung, orang motoi ada hidungnya, ada mulutnya, jadi walaupun enggak mirip, nanti dikasih nama fulan. Nah, ini 3 dimensi, pakai ada zilnya, ada bayangannya. Nah ini yang tidak dimasuki malaikat. Kalau lukisan-lukisan itu kan 2 dimensi, nggak ada bayangannya. Maka bagaimana? Boleh, walaupun ada ulama yang mengatakan tetap nggak boleh. Tapi yang kuat pendapat adalah boleh. Nggak tahu itu saya dapat kisahnya itu kalau salah Syekh Abdullah Al-Muhdhar, Habib Abdullah Al-Muhdhar. Waktu belajar dengan Syekh Muhammad Al-Khatib di halaqah beliau Syekh Muhammad Al-Khatib, itu pernah dibahas masalah itu. Kaifadha Baitul Habaib ini, rumahnya Habaib ini banyak foto-fotonya. Fotonya Habib ini disebutkan. Wah, Habaibnya wali-wali, kutub-kutub ya. Ini malaikat enggak masuk. Dijawab sama beliau, Habib Abdullah Al-Muhdhar. Dijawab sama beliau, malaikat enggak mlebu enggak apa-apa. Iki luwih afdol dari malaikat katanya. Ini lebih afdal daripada malaikat. Loh kok bisa? Iya, orang mukmin yang beriman, saleh, taat, bertakwa afdal minal malaikah. Lebih afdal daripada malaikat. Karena malaikat bertakwa itu wajar. Malaikat taat itu wajar, enggak punya nafsu. Nah, kalau kita ini taat, ambil ngantuk-ngantuk, sembahyang. Ya, sembahyang tambuni lode lewat, lode. Malaikat tetap pada ada nafsu, tetap kencang imannya, stabil. Ya, tapi kalau orang mukmin, nah ini beda. Ya. Itu ikhtisasihi. Yang ke-16 mulazamatu gharimihi lahu. Orang yang mau sholat Jumat enggak taunya di jalannya sholat Jumat itu atau satu-satunya jalan itu ada orang yang bakal nagih hutangnya dia. Aku nak lewat ini ditagih hutangku. Lah kalau orang tersebut punya duit ya bayaran. Dia punya duit terus gak mau sholat Jumat karena di situ ada orang yang bakal nagih hutang saya. Kamu punya duit nggak? Punya. Ya bayaran.
itu nggak udzur buat kamu. Udzur itu kalau ente mu'sir. Kalau memang dia nggak punya duit untuk bayar. Anak saya nggak punya duit. Ya. Saya nggak punya duit. Kalau saya lihat sana ditagih, udzur bagi dia. Bagi dia adalah udzur. Maka disebutkan fa yu'dzar, maka diudzurkan idza kana mu'siran, kalau dia mu'sir, enggak ada uang untuk bayari. Atau ada uang tapi uang itu masih dipakai untuk nafkahnya, nafkah dirinya dan keluarganya. Walam takul lahu bayyinah ala i'sarihi, dan tidak ada bukti tentang ketidakmampuannya untuk membayar hutang. Ini tidak punya bukti dia. Oh dia nggak bakal percaya kalau saya bilang saya nggak punya. Ini benar-benar saya nggak punya. Nah itu. Yang ke-17, raja'a fi uquba alaih. Fa yu'dar mudatan yaskunu fihi al-ghadabul mustahiq ghaliban. Harapan orang yang kalau dia ini sama orang musuhnya atau orang yang benci sama dia. Ini kalau saya sekarang ini lewat situ, saya dicegat sama orang yang benci saya. Akhirnya jadi tukaran. Jadi kelahi. Maka bagaimana? Ma'dzur bagi dia untuk hadir Jumat atau jamaah mudah di masa yang sekiranya orang tersebut marahnya meredah. Marahnya meredam. Begitu marahnya redam, maka tidak udzur lagi. Tapi kalau sik mangkel, aku mangkel lagi. Apa bahasanya itu? Dicing, ya. Bahasa zaman biyen ini. Bahasanya anak-anak SD, anak-anak SMP. Aku dicing sampai deh, dicing. Hah? Iya, paham ya itu. Ini saya itu tidak bisa. Sampai kapan? Sampai dia atau musuhnya orang yang benci tadi itu sampai redah amarahnya. Setelah reda, khalas, nggak ada udzur lagi. Wah, anak takut, dia nggak pakai takut-takutan. Itu sekarang sudah reda kok, dia nggak musuhi kamu, nggak anu kamu, ya sudah. Boleh udzurnya terangkat. Mudafa'atul hadath ma'a sa'atil waqt. Kemudian udzur termasuk juga adalah menahan hadath. Angin, baul, ghaid, warih. Ya, ada 3. Buang air kecil, buang air besar, dan juga menahan angin. Maaf, kentut. Ma'a sa'atil waqt, dengan waktunya memang masih luas. Ini sholat berjamaah, waktunya masih luas ini. Masih luas itu berarti apa? Duhur ke asar, batasannya ini. Masih sholat di sini, maka antum udzur di sini. Kenapa? Karena masih ada waktu lagi untuk mengerjakan sholat. Jadi jamaahnya di sini tinggal. Tapi kalau misalnya waktunya mepet, begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, sudah adzan asar. Maka itu wajib tetap ikut sholat tersebut. Loh ya apa? Nahan, nggak apa-apa. Nahan, nggak apa-apa. Kecuali kalau dia begitu sudah nggak tahan dan waktu itu sempit, maka bagi dia sholat sampai di luar waktunya itu nggak masalah. Artinya nggak masalah, boleh. Tapi termasuk muqassir. Muqassir itu apa? Orang yang lalai. Kenapa nggak sholat di awal waktu? Kok ini sampai terakhir waktu, begitu waktunya sholat ente mau BAB. Ini nggak boleh. Kemudian faqdu thawb la'ik bih, tidak memiliki pakaian yang pantas untuk dia. Sholat Jumat pakaiannya putih-putih, tidak punya pakaian putih-putih. Maka bagaimana? Bagi dia yang biasa sholat Jumatnya pakai pakaian sunnah putih-putih, lalu kemudian nggak ada pakaian putih tersebut, itu termasuk udzur. Tapi kalau orangnya anak nggak punya pakaian putih-putih, lah kan ben Jumat ketik batik kok ya cari-cari pakaian putih sekarang. Biasanya Jumatan pakai pakaiannya warna-warni. Ya ini kesalahan ini kadang-kadang. Bahkan terkadang khotib ini, khotibul Jum'ah, yang khotib Jumat pakaiannya warna-warni. La ilaha illallah. Khotib itu dipandang, dilihat. Kalau di satu masjid itu orang yang paling pantas, ya,
memakai sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad, ya khatib itu. Lah kalau khatibnya sembahyang Jumat, saya pernah hadir Jumatan, khatibnya imamai warna-warni, bajunya maaf pakai baju apa namanya, batik gitu, sarungnya warna-warni sisan otomatis. Khutbah ini kayak terus megang apa namanya, tongkat itu pakai tangan kiri, jentik ini dawa ya kukunya itu. Saya pernah tanya, iki kuku kamu ini gaya apa? Gaya nyutik wib. Lo nyutik iki lho, ngupil. Ngono ya. Jentiknya. Allah. Gregetan khotib kayak gini. Khotib itu harusnya yang paling dekat dengan, karena pewarisnya baginda Nabi Muhammad. Itu posisinya baginda Nabi Muhammad yang dipakai, yang diduduki sekarang itu. Kafaqdil imamah, seperti orang yang biasa pakai imamah lalu imamahnya enggak ada. Liman ya'tad al-khuruj biha, sebagai orang yang biasa keluar dengan memakai imamah. Ghalabatin num, terlalu ngantuk sampai tidur. Ini mau sholat jamaah enggak tahu yang ngantukin temen. Nunggu jamaah, nunggu imamnya ya. Alas, itu sholat sendiri. Kenapa? Nanti kalau sholat sama imam hilang, enggak bakal khusyuk. Ya. Dan lain sebagainya. Ini 20 terus 10 lagi masih udur-udur daripada Jum'ah dan jamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah sholat berjamaah. Ya, jamaah penting. Beberapa manaqib daripada kaum sholihin itu dikatakan wala yatrukul jum'ah wal jamaah, tidak pernah meninggalkan Jumat dan sholat berjamaah. Itu manaqib-manaqibnya orang-orang sholihin biasanya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan dzurriyyah kita, anak keturunan kita, para orang-orang yang kita kasihi, kita cintai, muqimin shalah, orang-orang yang mendirikan selalu salat 5 waktu dalam berjamaah dan tidak pernah meninggalkan daripada takbiratul ihram bersama imam. Amin ya rabbal alamin. Kita doa sama-sama zikir hari Selasa, mudah-mudahan Allah jauhkan daripada keburukan-keburukan dunia dan akhirat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما. واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى صحب مصابيح الغرر.
وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا على لظى أشرفنا، فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات. وسائر الخلان وكل ذي محبة، والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع تمنى لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي إداد طاس صحبي والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد.